Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ramadsawan. Saya dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan D3 Fisioterapi. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 penyakit. Mau tahu apa aja? Tonton terus videonya. Menjelaskan terlebih dahulu yaitu rematik arthritis. Nah, dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Apa sih rematik arthritis itu? Yaitu adalah peradangan sendi rematik. Nah, orang awam tuh ngomong kayak gitu tuh, kayak peradangan sendi kayak rematik ya gitu-gitu. Terus RA itu apa sih? Kok bisa terjadi? Yaitu penyakit autoimun. Nah, kan setiap orang itu memiliki autoimun ya. Nah, apa sih fungsinya autoimun ini? Yaitu fungsinya melawan berbagai penyakit. Tapi di RA ini ada beberapa orang yang mempunyai beberapa faktor yang terlahir dengan penyakit autoimun. Nah, jika autoimun ini menyerang pada sendi apapun, maka disebut dengan RA. Itu tidak mengenal berbagai usia ya teman-teman, mulai dari muda sampai lansia. Gejalanya apa aja sih teman-teman? Nah, gejalanya itu bisa kalian lihat kayak misalnya pagi-pagi nih, terus bangun tidur sendinya pada kaku, itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Lalu menyerang sendi-sendi kecil kayak jari-jari tangan, jari-jari kaki, seperti itu. Terus misalnya tuh bentuknya itu RA itu sebenarnya simetris. Jadi misalnya tunjuk yang kanan kena, otomatis tunjuk kiri juga kena, seperti itu. Nah, kita lanjut ke osteoartritis. Apa sih osteoartritis ini? Nah, kalau menurut pengertian itu penyakit kronis pada tulang dan sendi yang terjadi kerusakan pada tulang rawan. Nah, penyebabnya ini ada dua teman-teman, yaitu secara primer dan secara sekunder. Kalau secara primer itu seperti apa? Kalau secara primer ini, contohnya ini kayak penambahan usia. Nah, kalau misalnya teman-teman sering lihat kayak orang tua itu sering suntik oli, nah itu kan tulang rawannya jadi aus gitu sebelumnya, maka disuntik oli seperti itu. Nah, kalau secara sekunder tuh kayak gimana? Kalau sekunder itu kayak infeksi, patah tulang, seperti itu. Gejalanya seperti apa sih? Kalau osteoartritis kan orang-orang taunya osteoartritis itu kayak pengeroposan tulang. Nah, kalau pengeroposan tulang itu beda. Gejalanya itu seperti kayak nyeri lutut, apalagi saat naik tangga itu sakit. Terus nyeri pada bangun tidur, terus sendi-sendinya pada kaku gitu. Terus perubahan bentuk, tadi ada yang O menjadi X seperti itu. Nah, ada 3 grade sebenarnya dari osteoartritis ini. Pertama tuh derajat 1 itu munculnya penyempitan celah sendi. Yang kedua itu penonjolan tulang. Yang 3 itu peradangan di sekitar sendi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya lupa, ada yang keempat, yaitu terjadinya kerusakan dari tulang rawan di semua area, lalu ada penonjolan tulang di semua area, terus lalu ada penyempitan tulang. Nah, kita lanjut teman-teman, luka bakar. Nah, mungkin sering banget nih terjadi luka bakar, apa mungkin kena knalpot atau kena gosokan atau apa. Nah, luka bakar sendiri itu apa sih menurut pengertiannya? Jadi, cedera yang terjadi ketika jaringan tubuh bersentuhan langsung atau terpapar panas dan dari misalnya terpapar panas seperti api, uap, cairan, benda panas dan lain-lain. Nah, itu dia juga ada 3 grade. Pertama itu kerusakan pada kulit terluar, jadi masih sini. Lalu ada kerusakan pada kulit hingga dalam, mungkin lebih dalam dari sebelumnya. Lalu yang ketiga menembus bagian lapisan lemak, otot, bahkan tulang. Apa aja yang harus dilakukan? Nah, kalau derajat kedua itu biasanya dilakukan pemberian salep tropikal. Nah, lalu derajat 3 apa yang diberikan? Pertama, berisikan dulu nih lukanya dengan air. Pastikan tidak ada gula dan jaringan mati. Kalau teman-teman nggak tahu gula itu kayak kayak apa ya? Kayak buletan gitu, kayak melembung gitu di luka, kayak ada airnya gitu. Nah,
Lalu setelah dibersihkan nih, tidak ada bula sama jaringan mati, lalu berikan tool 1 cm dari tepi luka, diganti selama 24 jam. Nah, sudah itu kita lanjut ke osteoporosis. Nah, apa sih osteoporosis ini? Nah, ini yang disebut dengan pengeroposan tulang, teman-teman. Jadi, definisinya sendiri adalah kelainan tulang yang ditandai oleh berkurangnya kekuatan tulang dan meningkatnya resiko fraktur. Nah, itu ada beberapa, maksudnya ada beberapa tipe, yaitu ada primer, ada sekunder. Nah, primer sendiri itu terbagi jadi 2 tipe, teman-teman. Ada pasca menopause dan di usia 75 tahun ke atas. Nah, kalau sekunder sendiri itu kayak pengonsumsi obat kortikosteroid, terus obat kejang dalam jangka waktu yang lama. Terus ada beberapa faktor nih. Pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, seperti usia tua, jenis kelamin, riwayat keluarga, seperti itu. Kalau dapat dimodifikasi itu kayak orang yang sering merokok, kekurangan kalsium, pengonsumsi alkohol, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman kalau osteoporosis. Lalu kita lanjut ke hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas sendiri itu ada 4. Ada 4 tipe. Yang pertama namanya reaksi anaflaksi. Nah, di sini nih antigen atau alergen bebas akan bereaksi dengan antibodi. Makanya dalam hal ini IG yang terkait pada sel mas atau sel basofil dengan akibat terlepasnya histamin. Keadaan ini menimbulkan reaksi tipe cepat. Nah, lalu ada yang tipe kedua. Tipe kedua itu namanya reaksi sitotoksi. Nah, apa sih? Nah, gimana sih reaksi sitotoksi ini? Di sini tuh antigen terkait pada sel sasaran. Jadi antibodi dalam hal ini IG dan IgM dengan adanya komplement akan diberikan dengan antigen sehingga dapat mengakibatkan hancurnya sel tersebut. Yang ketiga yaitu sel imun kompleks. Apa sih sel imun kompleks ini? Di sini antibodi berkaitan langsung dengan antigen dan komponen membentuk kompleks imun. Keadaan ini menimbulkan namanya itu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau kerusakan lokal. Lalu ada tipe yang keempat yaitu reaksi tipe lambat. Apa sih reaksi tipe lambat ini? Nah, kalau teman-teman tadi sudah memperhatikan dari tipe 1 sampai tipe 3, reaksi tipe 4 sendiri berbeda, teman-teman. Kalau reaksi 1, 2, 3 ini yang berperan adalah antibodi. Sedangkan reaksi tipe 4 yang berperan adalah limfosit T. Nah, limfosit T sendiri dikenal sebagai imunitas seluler. Limfosit T ini peka bereaksi dengan antigen dan menyebabkan terlepasnya mediator yang dijumpai pada reaksi penolakan pasca keratoplasti, terus kraton, jungtivis, flikten, keratitis, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nih subscribe channel saya, like, komen, share jika video saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.